Pataba itu akronim dari Pramudia Anantatur, anak semua bangsa. Tadinya anak Blora, tapi karena berbau provinsialis, saya ubah menjadi anak semua bangsa. Itu pun karena perubahan waktu. Memasuki lokasi Pataba ibarat memasuki lorong masa lalu, tepatnya di masa 1945. Disitulah bersemayam ilmu dunia yang dapat kita baca dan kita lihat. Bacalah, bukan bakarlah. Itulah kata Pram. Dr. Susilo Tur, PhD, MSc, adalah adik ke-6 Pramudia Anantatur, seorang pengarang ternama Angkatan 45. Yang berasal dari Blora. Sustur lahir di Blora 17 Februari 1937. Jadi Pak Pram itu anak pertama dari keluarga Mas Tur dan Siti Saidah. Mas Tur itu anak penghulu Kediri dan Siti Saidah anak penghulu Demak. Anak keluarga Mas Tur itu ada 9, meninggal 1 yang terakhir namanya Susanti bersama ibu karena sakit TBC. Jadi Pram itu ketika ibu kawin itu baru umur 14-15, jadi ketika Pram lahir itu masih belum sempurna, jadi lemah fisiknya. Jadi Pram itu anak tertua, seluruhnya ada 9, meninggal 1 jadi 8. Yang kedua adalah Prawito, yang ketiga Pun Mariatun, keempat Umi Safaatun, kelima Usaisah, keenam Usalah, ketujuh Susilo, dan kedelapan Susetyo. Ini di samping Pataba untuk mengenang nama Pram karena dia seorang penulis, maka perpustakaan itu pun sebenarnya untuk menggali potensi masyarakat supaya gemar membaca, menulis, dan membangun. Senyumnya ramah pada semua orang, sederhana dan selalu rendah hati. Gaya bicaranya penuh misteri. Orang akan menyangka Sustur orang yang aneh dengan perilakunya yang suka memulung. Istri saya juga hasil mulung. Itulah sedikit sisi lawakan Sustur di tengah-tengah memperkenalkan dirinya sebagai orang yang bertampang kriminal dan berwajah sukses dalam kegagalan. Istri Sustur yang berpenampilan sederhana, murah senyum, dan berwajah manis. Usianya jauh lebih muda, 30 tahun dari usia Sustur ini, hanya tersenyum mendengar celoteh suaminya. Lelaki lulusan Universitas Lumumba, Moskow, Rusia, yang pernah menjabat Rektor Universitas Bakti Pertiwi, Bekasi pada tahun 1988 ini adalah pendiri dan pengelola Pataba atau Perpustakaan Pramudia Anak Semua Bangsa.
yang beralamatkan di Jalan Sumbawa 40, Jetis, Blora, Jawa Tengah. Yang pertama kali datang itu dari Belgia, waktu mereka mengadakan penelitian tentang HIV di Semarang. Mereka mampir ke Blora. Kemudian datang mahasiswa dari Australia yang kuliah di Yogyakarta. Nah, sesudah itu banyak datang dari mana-mana, antara dari 4 benua kecuali Afrika sekarang itu yang pernah datang ke Blora. Ada dari Korea, ada dari Jepang, ada dari Malaysia, Thailand, Burma, itu dari Asia. Kalau dari Eropa ya ada Swedia, ada Jerman, Italia, Perancis, dari Australia, terus dari Amerika. Jadi sudah datang dari 4 benua. Saya harapkan benua kelima nanti dari Afrika pun akan datang mampir ke Pataba. Banyak sekali aktivitas sustur dalam Pataba, terutama untuk mengenang Pram, diantaranya adalah kegiatan peringatan hari wafatnya Pram dengan mengadakan acara Serawung Serono Seni, bedah buku, lomba menulis cerita, lomba menggambar, membaca puisi, menjalin kerjasama dengan sekolah, dengan para seniman, baik dari dalam maupun luar negeri. Pertama kali saya mau mengadakan kegiatan di Pataba itu setahun sesudah Pram meninggal. Tapi ketika saya mau mengadakan kegiatan, saya jatuh sakit sehingga saya tunda. Akhirnya kita mengadakan acara lain seperti menyusur Kali Lusi. Itu berdasarkan bukunya Pram, Cerita dari Blora. Kemudian mengadakan acara yang lain, bedah buku Wong Jawa Kono, bedah buku Panggil Aku Kartini Saja. Terus kemarin dulu belum lama bedah buku karangan orang Blora, Sutarmin, yang berjudul Weda Sanyata Sekitar Islam. Nah, yang paling besar yang pernah kami adakan adalah 1000 hari meninggalnya Pram. Itu kita lakukan selama 1 minggu dan didukung oleh kurang lebih 50 komunitas dari Blora dan sekitarnya, dari Jakarta, Yogyakarta, Solo, Semarang, dan sebagainya. Sustur adalah seorang sustur yang tak jauh beda dengan Pramtur, yang banyak berkarya khususnya dalam bentuk tulisan. Melalui tulisan, beliau berjuang untuk negeri ini. Bagaimana menjadi pemuda Indonesia yang berarti buat negara ini. Pokoknya Pram itu sebenarnya hidupnya melarat, tapi dia menginginkan supaya kita itu mendapat pendidikan yang baik. Jadi antara janji dan kenyataan itu sangat jauh. Nah, untuk mencukupi kebutuhan itu terpaksa kami harus menutup kekurangan dengan cari makan, yaitu dengan cara menulis. Pram sendiri tidak menganjurkan untuk kita menulis, tapi kita melihat kenyataan hidup seperti itu ya kita harus bergerak. Nah, caranya ya kita menulis seperti Pram. Dengan cara itu kita bisa hidup, belajar, mendidik diri sendiri. Itu sebabnya kemudian kami jadi penulis. Di samping itu kita ya tidak mendapat pembimbingan dari Pram maupun pendidikan. Tapi Pram itu mengajari kita dengan perbuatan. Dia menulis ya kita coba menulis, tapi dia nggak pernah mengatakan ayo menulis, tidak. Pram menunjukkan dengan perbuatan, yaitu sepanjang hari kerja dengan mesin tulis. Itulah kita menjadi penulis itu bukan karena dipaksa, tapi ya karena kebutuhan hidup tadi. Ada mereka yang datang hanya sebagai penggemar, ada juga yang memberikan kenang-kenangan dari negeri mereka, seperti dari Rusia itu saya diberi foto-foto tentang kota-kota tua di Rusia. Ada orang Amerika yang menghadiahkan pada Pataba itu mutiara Cina. Dari Perancis kami dikirimi paket makanan dan buku bilingual penulis Indonesia. Jadi pokoknya
mereka itu mempunyai cara sendiri untuk memberi kenang-kenangan pada Pataba. Di samping itu juga kadang-kadang ada yang memberi uang untuk pembiayaan hidup Pataba, karena Pataba adalah perpustakaan nirlaba. Saya ingin kemukakan tentang kelebihan atau boleh dikatakan kekurangan dari Pataba adalah bahwa perpustakaan Pataba itu tidak berkatalog karena tidak ada biaya dan tidak ada tenaga. Nah, orang yang pergi ke perpustakaan itu harus mencari sendiri di rak buku, kira-kira buku apa yang dia sukai. Kalau menemukan, berarti kan dia akan asik membaca di situ. Nah, itu selamanya kita coba selalu menyediakan air minum supaya tidak haus. Kalau mereka lama membaca dan lapar kemudian, kalau kami sedang makan siang misalnya bareng, kita akan menjamu mereka untuk makan bersama kami. Dan itu sudah banyak mereka yang makan bersama dengan kami, walaupun menunya adalah ala kami sendiri, ala keluarga kami sendiri, yaitu terutama daun-daunan. Gak ada itu yang namanya daging-dagingan. Ketiga, kekurangan atau kelebihan perpustakaan adalah kalau pembaca itu dari luar kota atau saking asiknya lupa akan waktu, selalu kita sediakan tempat menginap dan semuanya kita lakukan dengan hati terbuka dan tanpa bayar, gratis. Yang ada di sini terus terang aja nggak lengkap dan memang tidak akan lengkap kecuali kalau saya memohon buku-buku itu kepada anaknya Pram. Tapi Pram sendiri punya pesan pada adik-adiknya, terutama pada adik-adiknya, jangan jadi peminta-minta. Dan saya nggak pernah minta apapun dari Pram, tapi kalau diberi itu lain lagi. Nah, di perpustakaan sini ada beberapa buku Pram ya, mungkin sampai 30 judul ada, tapi kebanyakan itu ya bukan cetakan yang pertama, mungkin cetakan yang kedua, mungkin juga fotokopi dan sebagainya. Saya tukar menukar buku, jadi buku Pataba bisa dipinjam berapa lama oleh perpustakaan SMP 2. Juga lukisan-lukisan yang kira-kira bermanfaat buat anak-anak sekolah di sana, bisa tokoh-tokoh penting dunia maupun nasional itu bisa diketahui atau dipelajari oleh anak-anak itu. Nah, kerjasama itu mungkin berlanjut dalam berbagai bidang yang lain. Misalnya sekarang ini kami menyusun hasil karya tulis anak-anak dalam lomba 5 tahun Pram itu. Kami mau kerjasama bagaimana caranya menerbitkan buku itu secara seri gitu, karena jumlah karangan yang masuk waktu itu hampir 100 buah, hampir 100. Nah, itu kita akan pilih dari berbagai sekolah itu untuk kita terbitkan. Yaitu kami akan berusaha apakah SMP 2 mau bersama untuk ikut membiayai penerbitan itu atau enggak. Tapi yang kita usahakan adalah buku-buku itu kita cetak sedemikian rupa sehingga harganya terjangkau oleh masyarakat banyak, yaitu maksimum 5.000 per buku. Di situ ada karangan anak dari SMP 2 yaitu Rembayak dan apalagi gitu. Saya nggak ingat semua. Itu saya anggap sebagai bibit-bibit yang akan menggantikan Pram sebagai penulis blora yang ternama. Sebab anggapan dari Profesor Theo, seorang sastrawan peneliti sastra Indonesia, kritikus lah, mengatakan bahwa Pram itu adalah pengarang yang tidak mungkin bisa disamai dalam tempo 1 abad. Saya akan bantah teori itu dengan mengadakan lomba sering-sering begini. Saya yakin sebelum 1 abad pasti akan lahir pengarang blora yang bisa mengalahkan Pram. Nah, Pataba itu selalu welcome pada siapa saja, baik siang maupun malam, mau kapan saja. Nah, saya harap mereka itu datang bukan cuma untuk nengok-nengok lukisan atau melihat buku-buku yang nggak teratur di rak, tapi mencintai buku-buku itu, mencari manfaat dari buku-buku itu. Saya mungkin harus menjawab ada egois. Saya adalah seorang pemburu data
ternyata Pak Taba sangat membantu saya dalam arti banyak data tentang flora, banyak data tentang sejarah Indonesia, banyak missing link. Nah, Mas Kokok dan Mas Sus itu memberi saya beberapa buku kuno yang baru ditemukan. Misalnya sejarah kawitannya wong Jawa lan wong Kanem pernah dibedah di sini, Pak Taba. Terus yang lebih dasar lagi Carita Lasem, hal yang kita nggak, terus yang paling menyenangkan saya adalah buku sejarah kawitannya itu, karena di sejarah kawitannya itu hakikat dari ajaran Samin, bahwa ajaran Samin itu kuno, itu ada di situ. Tapi yang lebih berkesan bagi saya waktu saya ketemu beliau, saya pengen udah jadi adiknya gitu aja, tanpa kita bicara, tanpa apa. Saya merasa saya menemukan kakak gitu. Walaupun mungkin kami berbeda segala macam. Memang betul apa yang dikerjakan Pak Sus ini mendapat atensi, mendapat apresiasi yang bagus dari beberapa tamu asing. Tapi ini masih tidak sebanding dengan bagaimana respon masyarakat Blora. Ya tentu saja ini sama dengan kondisi budaya membaca dan menulis kita. Di Blora memang tidak sedikit anak-anak muda yang sering keluar masuk di perpustakaannya Pak Susilo, tetapi ya kira-kira ya itu aja. Kalau dibanding dengan masyarakat Blora, pelajar Blora atau generasi Blora, memang persentasenya masih terlalu kecil, dan ini fakta yang tidak tadi budaya membaca dan menulis kita rendah sekali. Saya harap supaya anak-anak itu senang membaca dan menulis seperti konsep kami, yaitu seperti juga pesan dari seorang tokoh Yunani kuno yang bernama Socrates. Dia sudah pernah mengatakan bahwa bacalah, karena membuat bacaan itu jauh lebih sulit daripada membaca. Nah, terus Pam tambahi dengan kalimat yang lebih tegas, kayak itu sesuai dengan pengalaman hidupnya sendiri. Bacalah dan bukan bacalah. Dalam konsep Pak Taba, kami menciptakan suatu cita-cita, yaitu masyarakat Indonesia yang membaca, masyarakat Indonesia yang membaca, dan masyarakat Indonesia yang menulis. Menjadi penulis itu harus banyak membaca, harus banyak memperhatikan, harus banyak menyerap apa-apa yang positif yang dia baca, dia lihat, dan diolah di dalam alam pikirannya, baik sadar maupun bawah sadar. Nah, itulah yang kata seorang sarjana psikologi yang dinamakan neuroscience. Dan neuroscience itu mendorong masyarakat lebih maju, lebih cepat daripada yang harusnya terjadi. Pemuda Indonesia, lakukan apa yang bisa untuk kejayaan negerimu. Pak Taba bukan milik orang Blora, tetapi milik anak bangsa, yaitu bangsa Indonesia.